Kalau saudara ingin tanya bagaimana dengan orang-orang yang belum pernah dengar Injil, lalu mereka mati, apakah mereka masuk neraka? Saudara tulis nanti atau saudara baca dulu Roma 2, 14-16. Nah ini kalau ada manusia masih jauh dari peradaban, jauh dari komunikasi, lalu mereka tidak pernah mendengar Injil tentang Yesus, apakah mereka langsung masuk neraka? Keadilan Bapa kita itu luar biasa. Udah dilihat Alkitab saudara? Maka dikatakan di situ manusia-manusia yang tidak pernah punya hukum Taurat. Nah, apa itu hukum Taurat? Secara simpel, hukum Taurat itu berkata jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan iri hati, dan jangan semuanya itu. Nah, ternyata walaupun mereka belum pernah dengar hukum Taurat dan belum pernah dengar Injil, tetapi di dalam hati mereka ada suara yang mengatakan jangan ini, jangan itu. Nah, kalau mereka hidup tanpa pernah dengar Injil Tuhan Yesus, tapi hati mereka menuruti suara hatinya sendiri, maka dikatakan, maka Bapa di surga akan mengadili mereka sesuai hati nuraninya itu. Itu suatu keadilan yang luar biasa. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh binatang. Karena jiwa binatang tidak pernah tersentuh atau terjamah oleh roh. Manusia bisa sadar adanya dosa karena dijamah oleh roh. Nah, apa bedanya jiwa manusia dengan jiwa binatang? Beda sekali. Jiwa binatang itu punya daya ingat. Ya, perhatikan. Maka itu binatang bisa ingat rumahnya di mana. Mereka bisa ingat siapa pernah nyakiti dia. Kenapa anjing bisa hafal siapa pernah mukul dia atau lempar dia. Ingat, ya, oke. Tetapi binatang tidak punya memori. Nah, ini keunikan yang berikut dari manusia. Manusia itu punya memori. Nah, ini yang paling berbahaya dalam kehidupan manusia, memori. Sulit saya menemukan dalam kata bahasa Indonesia kata memori ini. Ya, suatu kekuatan itu di dalam roh yang menjamah jiwa, maka manusia nggak hanya punya daya ingat, tapi manusia punya memori. Saya tinggalkan dulu ini, saya akan kembali nanti, saya lanjutkan berikut. Binatang punya kepandaian. Binatang itu pintar. Kalau mereka tidak pintar, mereka nggak bisa survive, nggak bisa selamat. Lalu mereka bisa hidup sampai sekarang berkembang biak. Itu karena kepintaran mereka. Manusia juga punya kepintaran, dan kita tahu itu. Tapi di dalam kepintaran binatang tidak ada intelektual. Di dalam kepintaran manusia ada intelektual. Apa bedanya kepintaran intelektual? Beda sekali. Secara naluri dasar kita semuanya pintar, karena kita bisa survive. Tapi intelektual itu hanya ada karena roh. Maka itu binatang gak punya roh, mereka gak punya intelektual. Nah, salah satu bedanya yang paling menyolok adalah, maka itu sampai hari ini kita gak pernah ketemu ada binatang belajar matematika. Kita nggak akan pernah ketemu kuda khusus bahasa Inggris dan sebagainya. Kalau mereka juga punya anak, berapapun tanya anakmu berapa, nggak akan bisa jawab. Mati berapa, diambil berapa, mereka juga tidak pernah tahu. Karena nggak punya intelektual. Ngerti bedanya ini saudara? Mereka pandai. Mereka bisa buat rumah, bisa buat sarang, bisa buat macam-macam. Mereka bisa menyelamatkan diri, tapi mereka nggak punya intelektual. Itu semua karena roh. Saya kembali sekarang ke memori tadi itu supaya saudara tahu bedanya daya ingat dan memori, bedanya kepandaian dan intelektual. Maka itu binatang tidak pernah tahu mana adik, mana kakak, mana om, nana, tante, mana kemenakan, mana cucu, tidak ada. Buat mereka sama semuanya. Betul, karena mereka tidak punya memori. Kalau kita punya memori, binatang tidak pernah bisa menyimpan semua peristiwa yang mereka pernah alami selama mereka hidup. Tidak ada. Karena mereka nggak punya memori. Maka itu tadi apa itu saya mengajar saudara tentang saya lihat opera hari Jumat yang lalu ya. Maka itu binatang lihat kalau mereka di pembantaian, mereka lihat temannya pada mati satu-satu dibantai, mereka diam saja. Betul nggak? Mereka akan lihat buat temannya mati. Ketika giliran mereka juga tahu, tapi mereka nggak akan ingat itu. Ngerti kata-kata ini? Mereka nggak punya memori. Nah, manusia ini sangat unik karena punya memori. Nah, yang paling hebat dengarkan, roh manusia
itu beda dengan pertumbuhan jiwa atau umur manusia. Begitu jadi manusia, rohnya itu sudah dewasa. Ini yang kita harus tahu. Beda dengan jiwa. Jiwa anak-anak itu ya anak-anak. Anak-anak belum mikir orang dewasa karena jiwanya belum bertumbuh, mature dalam bahasa Inggris, belum matang. Tapi kalau roh itu begitu dia jadi manusia, saudara, luar biasa Alkitab ini. Pembuahan detik pertama, ketika sel telur dibuahi oleh sperma, detik pertama itu roh itu sudah ada. Beda dengan semua agama di dunia. Masing-masing agama menentukan tergantung berapa minggu, berapa bulan. Tidak, Alkitab mengatakan begitu jadi manusia dia sudah ada roh. Ayatnya di mana? Catat aja Yeremia 1 ayat 5. Nanti saudara pulang baca di rumah. Karena dikatakan sebelum aku membentuk engkau dalam rahim ibumu, aku sudah mengenal engkau. Berarti sebelum papa mama menikah, anak-anak dikenal oleh Tuhan. Dari mana itu anak-anak ada? Karena roh itu sudah ada selama itu dalam hadirat Bapa di surga. Maka itu begitu jadi manusia, roh itu langsung dewasa. Dia tidak perlu mengalami pertumbuhan. Sampai usia tua, roh itu sudah seperti itu. Apa kesimpulannya dari pengertian ini? Maka itu hanya Alkitab yang memberitahu bahwa bayi dalam kandungan sudah bisa dididik dan diajar. Tidak ada buku manapun di dunia yang pernah mengatakan itu. Maka itu kenapa kita punya tradisi mendoakan anak dalam kandungan, dan semua orang tua yang istrinya hamil, papa mama harus bicara kepada anak itu tiap hari dengan firman. Sebab rohnya sudah dewasa dan dia sudah mendengar. Nah, kalau dari kandungan anak-anak itu dipersiapkan sudah. Salah satu kesukaan kami, tanya istri saya, kalau kami pergi kemana saja, setelah sekian waktu, lalu orang-orang tua cerita, apa yang kalian doakan waktu anak dalam kandungan? Betul, setelah itu sekian tahun umurnya. Dan itu mengembirakan sekali buat kami, karena itu kebenaran yang hebat. Mereka yang sedang hamil sekarang, jangan anggap enteng. Secara usia, anak saudara belum punya umur karena belum lahir. Tetapi secara roh di hadapan Tuhan, dia itu manusia dewasa yang sudah bisa mengerti kalau diajak bicara dalam kandungan. Saudara, maka itu Tuhan itu hebat. Berapa bulan yang lalu, tanpa sengaja, ternyata saya bisa mengantar seorang anak dari satu keluarga, ini anak tunggal, masuk ke universitas. Setelah di situ, baru orang tuanya ingatkan, waktu anak ini dalam kandungan, saya ada di Eropa. Ini orang di Amerika. Kandungan umur 4 bulan, terus Roh Kudus bicara kepada dia, kepada saya, anak ini namanya ini, dan dia nanti akan jadi begini. Itu baru 4 bulan usia kandungan. Nah, tapi saya bilang tunggu sampai dia lahir. Dan ternyata betul, lahir lagi dan diberi nama itu. Saudara, saya nggak sengaja waktu anak ini umur setahun ulang tahun, pas saya ada di situ di rumah mereka. Jadi saya bantu buat kue ulang tahunnya bersama tantenya. Nah, ketika dia masuk universitas hari pertama bersama orang tua ngantar, saya dengan Cik Lus ngantar juga. Terus orang tuanya mikir gini, kira-kira ada apa antara kamu dengan anak ini? Kenapa Tuhan suruh kamu ngikuti terus? Tapi mereka cerita, apa yang saya doakan, karena waktu saya doakan anak itu, saya belum menikah dengan Cik Lus. Apa yang kamu doakan waktu dalam kandungan, itu betul. Dan kelihatan dalam hidup anak itu. Saudara, saya mau katakan ini kepada saudara, miliki kebenaran ini. Dan ini sungguh luar biasa. Cuma Alkitab yang pernah ngajarkan ini, bahwa anak-anak dalam kandungan sudah bisa diajak komunikasi. Amin. Renungkan ini. Itulah keunikan manusia. Oke, kita lihat sekarang Yesaya 65 ayat 22. Ada Yesaya 65 ayat 22. Lagi sekali guru-guru TK perhatikan. Nanti kita akan sampai pada satu kesimpulan. Ternyata membentak dan memukul anak kecil itu salah. Karena mereka tidak pernah tahu itu salah atau benar. Maka itu guru-guru belajar untuk sabar kepada anak-anak. Mereka tidak akan mendirikan sesuatu supaya orang lain mendiaminya,
dan mereka tidak akan menanam sesuatu supaya orang lain makan buahnya. Saya nggak uraikan itu. Kalimat terakhir ini. Sebab